Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dengan saya, Jana Mutakin dari SMP Negeri 2 Pasir Kuda. Saya, Ninartewati SPD dari SMPN 1 Pasir Kuda. Perkenalkan, saya Dian Noviandi dari SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Dalam kesempatan ini kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang akan memerankan 3 posisi, yaitu sebagai pengamat atau observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Dian. Siang, Pak Dian. Bagaimana Pak Dian kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak Dian. Sepertinya Pak Dian akhir-akhir ini sibuk sekali ya dengan pekerjaannya. Ya, luar biasa sekali pekerjaan. Banyak sekali Pak Dian. Baik, Pak Dian. Semoga semua kegiatannya lancar. Jadi begini, Pak Dian. Sebelum Pak Dian memulai sesi coachingnya, perkenalkan, saya Jana Mutakin akan menjadi pengamat atau observer, yang mana nanti saya akan mengamati proses coaching Pak Dian dengan coachingnya nanti. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak Dian, yaitu terkait rubrik penilaian observasi saya. Jadi supaya Pak Dian juga mengetahuinya, ya. Jadi Pak Dian, saya berharap nanti pada proses coachingnya Pak Dian sudah memahami kompetensi sebagai coach, ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan saya juga sangat percaya sekali nih Pak Dian itu pasti sudah memiliki kompetensi inti dalam coaching, yaitu meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, ya, yang tentunya menggunakan teknik sasa dan melaksanakan tahapan-tahapan tirta. Bagaimana, bisa dipahami tidak Pak Dian? Iya, bisa Pak Dian. Ya, baik, itu rubrik penilaiannya, jadi supaya Pak Dian memperhatikannya gitu ya. Kemudian Pak Dian, sebelum dilanjut ke pembicaraan coaching Pak Dian dengan coachee, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan sama Pak Dian. Apakah ada topik khusus nih Pak Dian nanti ketika dilaksanakan coaching dengan coaching? Ya, Pak Dian, saya ingin membantu guru yang sedang menghadapi masalahnya nanti Pak Dian. Oh baik Pak Dian, luar biasa ya. Nah Pak Dian, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Nah, saya Pak Dian, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu kompetensi kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan baik, Betul. memberikan pertanyaan berbobot. Wah, luar biasa Pak Dian. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Pak Dian sampaikan tadi, kira-kira kompetensi yang mana nih yang paling fokus atau khusus nih Pak Dian akan kembangkan dalam coaching Pak Dian nanti? Ya, nanti saya akan kembangkan secara spesifik Pak Dian, ya, yaitu kompetensi mendengarkan aktif, ya, supaya saya bisa menggali potensi coaching itu gitu ya. Ya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dicapai nanti dari coaching itu, saya dapat menemukan solusi dan ide-ide baru ya atas permasalahan yang dihadapi coaching. Wah, luar biasa. Jadi Pak Dian akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan baik. Memang itu sangat diperlukan sekali sebagai coach ketika mau menggali ide-ide baru dari seorang coach. Ya, jadi ada pertanyaan berikutnya nih Pak Dian, apakah Pak Dian akan memandu nanti coach itu sesuai teknik rasa dan melaksanakan alur tirta Pak Dian? Betul Pak Dian, betul sekali. Saya ingin memastikan guru mendapatkan
kejelasan dalam menangani masalah. Jadi serta komitmen gitu ya, komitmen kemudian penuh terhadap tindak lanjut yang akan mereka ambil. Saya juga akan menerapkan tawar kita. Oh, baik, terdengar sangat bagus sekali Pak Dian. Baik, Pak Dian, nanti saya akan mengamati bagaimana Pak Dian memandu setiap tahap demi tahap alur Tirta ya ketika dilaksanakan coaching dengan Koci. Untuk selanjutnya Pak Dian silakan Pak Dian dilanjutkan untuk pelaksanaan coachingnya. Saya berharap Pak Dian coachingnya berjalan lancar dan dapat berjalan sesuai apa yang Pak Dian harapkan gitu ya. Apakah ada juga indikator ketercapaian yang akan Pak Dian capai nanti? Ya, kemudian saya ingin masukannya tentang bagaimana saya memastikan guru merasa memiliki tanggung jawab, Pak Dian. Kemudian dengan penuh terhadap solusi yang mereka hadapi gitu. Ya, baik Pak Dian, luar biasa ya. Nanti saya akan memperhatikannya Pak dari awal sampai akhir. Saya berharap coachingnya berjalan dengan lancar. Baik, Pak Dian, silakan Pak Dian untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan percakapan coaching dengan coaching. Baik, Ya. begitu saja Pak Dian. Ya, Terima sama-sama. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Nina, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Dian, selamat siang juga. Bagaimana nih kabarnya Bu Nina? Alhamdulillah hari ini sehat dan semangat Pak. Alhamdulillah. Bu Nina, kemarin Bu Nina nge-WA saya Bu ya? Betul, saya menghubungi Bapak melalui WA kemarin untuk menemukan permasalahan yang saya temukan di sekolah Bapak. Oh begitu. Ya. Oke Bu, kita ngobrolnya di tempat yang press gitu ya Bu ya? Setuju Pak Dian? Kita ngobrol di sini saja, nggak apa-apa ya Pak Dian ya? Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Nggak Enak apa-apa, di sini. Ngomong-ngomong nih Bu, apa yang ingin diobrolkan dengan saya Bu? Ya. Jadi gini Pak Dian, saya itu sedang bingung sih tentang pembelajaran di kelas saya. Saya mengajar di kelas 8A. Pada materi itu, murid-murid tidak fokus dan kurang antusias dalam pembelajaran. Saat saya berikan penilaian formatif, nilai-nilai rata-rata yang itu jelek sekali Pak, rendah sekali. Saya memberikan untuk yang sama di kelasnya lainnya, tapi tidak mereka cukup lumayan gitu. Oh begitu. Untuk nilainya, gitu. Oh begitu Bu Nina. Jadi saat ini Bu Nina murid-murid tidak bisa fokus ya Bu ya? Ya, dan antusias. Ya. Ketika saat pelajaran di kelas 8 ya Bu ya? 8A. Di kelas Ya. 8A. Ya, Pak Materinya Dian, tentang prosedur tek ya Bu prosedur ya? ya. Iya, prosedur tek. Sehingga nilai mereka itu sangat jelek ya Ibu ya? Betul, betul. Gitu ya Bu ya? Ya, saya rasakan seperti itu Pak, murid-murid ini kurang paham mengenai materi saya. Mereka terlihat tidak fokus dan tidak bersemangat gitu Pak. Oh begitu ya Bu Nina ya? Ya. Karena waktu itu ngobrol pendek ya Bu ya? Betul. Ya, ingin mendapatkan apa nih Bu? Saya ingin berharap dari Bapak itu bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol hari ini. Solusinya supaya murid-murid saya fokus dan antusias dalam pelajaran saya Pak. Oke, baik Bu Nina. Berarti untuk mencari solusi yang supaya murid itu fokus ya Bu ya? Ya. Dan antusias dalam pembelajaran ya Bu ya? Ya, supaya murid-murid paham materi itu, saya mengajar sudah menggunakan PowerPoint Pak, yang menjelaskan tentang materi, diberi contoh-contohnya. Kemudian saya sudah menggunakan slide yang bagus, bahkan sudah dilengkapi video juga, tapi mereka tetap saja tidak fokus dalam belajar dan tidak Oh bersemangat. begitu, berarti Iya. Ibu sudah sudah menemukan solusinya Bu. Sudah tadi Ibu sudah menggunakan berbagai strategi dengan Inovasi. PowerPoint gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian dengan dengan Canva dan sebagainya Bu. Ya. Bu Nina, menurut Ibu nih Bu. Ya. Anak-anak yang memahami kemudian fokus dan antusias gitu Bu ya. Ya. Teks prosedur itu seperti apa menurut Ibu? Menurut saya sebagian besar itu
anak antusias dalam belajar beberapa persen, meskipun tidak semuanya ya Pak ya. Ada beberapa orang yang memang tidak bersemangat itu, tapi tetap kan mengganggu kepada kita sebagai pendidik, mengganggu ya Pak kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik buat mereka itu. Dari jangankan untuk materi lain, untuk materi teks prosedur saja mereka tidak kurang memahami gitu. Oh begitu ya Bu Nina ya Bu Nina. Bu Nina, nih murid-murid menurut Bu Nina berada di level berapa? Kalau saya amati sih rata-rata berada di level 5 Pak. Memang ada beberapa murid yang fokus, antusias dan memahami materi, tapi ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias dalam belajar Pak. Oh jadi kurang fokus ya Bu Nina ya, jadi memahami materinya. Menurut Bu Nina nih, Bu Nina lakukan untuk membantu murid-murid Bu Nina itu di level 5 ya Bu ya? Betul. Supaya berada di level tinggi dalam memahami materi, fokus dan antusias. Menurut Bu Nina apa yang Bu Nina lakukan gitu? Nah justru itu Pak yang saya masih bingung. Kemudian saya sempat berpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid. Seperti yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak kemarin Pak. Itu bagus Bu, bagus idenya ya, gitu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, sesuai dengan gaya belajar belajar murid gitu ya, atau peserta didik. Nah Bu Nina, tadi kan idenya sudah bagus Bu Nina ya. Untuk mengimplementasikan di dalam kurikulum Merdeka menurut Ibu gitu ya. Coba rencana aksi bagaimana Ibu? Ya, baik Pak. Untuk rencana aksi saya di awal semester kemarin, saya kan sudah melakukan asesmen ya Pak ya, asesmen diagnostik, kognitif juga. Saya belajar menggunakan gaya belajar siswa Pak, yang ketiga itu dari kinestetik, audio visual, kemudian yang visual. Nah dari situ saya bisa melakukan pembelajaran yang tentang teks prosedur ini menggunakan pembelajaran itu Pak, tentang diferensiasi itu. Wah itu bagus Bu, bagus sekali Bu itu. Lalu Bu, bagaimana Bu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, kemudian produk gitu ya, dalam materi tadi Bu, materi prosedur teks Bu? Ya, baik Pak. Mungkin seperti ini Pak, rencana aksi saya untuk diferensiasi konten itu dan proses, saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang materi tadi sesuai gaya belajar siswa. Sedangkan yang gaya belajarnya visual, saya siapkan video-video tentang materi, tentang teks prosedur. Setelah itu untuk penilaian juga saya menugaskan untuk murid-murid membuat kesimpulan materi teks prosedur itu. Wah itu luar biasa Bu, itu sudah sudah bagus sekali Ibu, sudah memberikan ide-ide baru dan memberikan solusi Bu. Menarik sekali itu Bu Nina ya. Bu Nina, menurut Bu Nina apa ukuran keberhasilan rencana aksi tadi Bu? Untuk ukuran keberhasilan murid-murid jadi fokus, antusias dan memahami teks prosedur dengan baik Pak Dian. Nah penilaiannya juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tapi membuat sesuatu yang membuat murid aktif. Wah itu kreatif, Bu, rencananya sudah bagus sekali Bu ini. Kira-kira Bu, menurut Bu Nina akan ada kendala apa yang nanti yang menerapkan gitu ya, menerapkan rencana Bu Nina nanti itu? Mungkin saya untuk kendalanya saya perlu waktu lama Pak untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran itu, untuk menyiapkan juga media-media dan bahan-bahan ajar lainnya kepada murid. Nah Bu Nina, adakah nggak Bu seseorang yang mungkin Ibu teman atau rekan sejawat untuk membantu Bu Nina gitu ya, untuk mempersiapkan pembelajaran ini Bu? Sebetulnya ada Pak ya, jadi ada rekan juga yang saya bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru dan juga dengan siswa. Wah itu sudah luar biasa Bu, sudah bagus sekali Bu. Baik Bu, kapan nih Bu Nina ingin menerapkannya di kelas Bu? Rencananya minggu ini Pak, minggu ini saya akan mencoba untuk menerapkan kepada siswa, mudah-mudahan bisa berhasil dengan sesuai rencana Pak. Supaya lebih cepat lagi ya Bu ya. Betul, baik Bu Nina, nah kita sudah mengobrol nih Pak, Bu Nina, apa yang Bu Nina dapatkan nih dalam sesi ngobrol kali ini Bu?
Alhamdulillah ya Pak ya, dengan mengobrol dengan Bapak pada siang hari ini dengan cuaca yang cerah seperti ini, saya bisa mendapatkan solusi atau gambaran tentang bagaimana proses untuk memberdayakan siswa supaya aktif dalam pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Baik Bu, terima kasih sama-sama Bu. Apa namanya, kalau butuh support Ibu ya, jangan sungkan-sungkan Bu ya, Ya, kalau Bapak. butuh support gitu ya. Terima kasih Bapak. Bu Nina, karena saya ada acara lagi Bu Nina, Ya. ya. Ada acara ke Cianjur Kota. Ya. Mohon maaf. Ya. Ngobrolnya cuma sebentar Bu Nina ya. Iya, nggak apa-apa Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak ya, yang sudah sama-sama. Bapak luangkan untuk saya. Ya, sama-sama Bu. Mungkin nanti lain-lain waktu lagi kita ngobrol ya Bu ya. Ya Bapak. Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam. Wah, Pak luar Jena. biasa sekali Pak Dian. Tadi saya mengamati dari awal sampai akhir proses coachingnya, dan luar biasa Pak Dian itu sudah melewati setiap alur tirta dengan baik. Kemudian bagaimana nih tanggapan Pak Dian terhadap proses coaching tadi? Terima kasih Pak Jenal. Saya merasa sesi ini berjalan cukup baik Pak Jenal ya. Bu Nina tadi tampaknya lebih reflektif gitu Pak Jenal, dan punya rencana yang jelas untuk menghadapi masalah siswa yang dihadapinya Pak Jenal. Betul Pak Dian, saya sangat setuju sekali karena Pak Dian itu mampu mengarahkan Bu Nina untuk menyusun rencana dalam mengatasi permasalahan beliau. Kemudian Pak Dian juga di sana saya catat itu memastikan tanggung jawab Bu Nina. Bagaimana Bu Nina bisa berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Baik Pak Dian, bagaimana nih tanggapan Pak Dian tentang komitmen Bu Nina terhadap rencana aksinya tadi? Saya rasa Bu Nina berkomitmen Pak Jen, berkomitmen gitu ya. Dia tampak siap untuk mengambil tindakan dan bertanggung jawab penuh atas langkah-langkah yang telah disepakatinya. Luar biasa Pak Dian, itu adalah hal yang positif ya. Saya juga tadi memberi catatan bahwa luar biasa Pak Dian itu mampu membuat pertanyaan terbuka kepada Bu Nina sehingga Bu Nina itu tidak kaku. Bu Nina itu jadi bebas gitu mengeluarkan semua ide-ide yang ada di benaknya, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nina itu tadi terselesaikan dengan baik ya Pak Dian. Nah, apakah ada sesuatu yang ingin Pak Dian tingkatkan ya untuk sesi berikutnya? Iya, saya bisa lebih mendalam Pak Jen ya untuk menggali apa namanya masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Nina sebagai coach ya Bu ya Pak Jen ya. Dalam fase tantangan terutama Pak Jen dalam memberikan panduan untuk menghadapi hambatan gitu ya, secara lebih spesifik lagi gitu Pak Jen. Baik Pak Dian, itu sangat bermanfaat sekali. Secara keseluruhan dari awal sampai akhir proses coachingnya itu sangat reflektif ya, alur tirtanya itu berjalan dengan baik, terutama dalam membantu Bu Nina mengambil tanggung jawab penuh. Terima kasih Pak Dian ya atas kesempatannya untuk observasi ini. Semoga kompetensi Pak Dian sebagai coach juga semakin berkembang. Kemudian saya juga banyak belajar dari Pak Dian gitu. Terima kasih Pak Dian ya atas waktunya. Baik Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya duluan Pak Dian ya. Siap. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami telah melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fasilitator, Bapak Jainal Abidin SPD, dan Bapak Pengajar Praktik, Bapak Gunadi SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.